Shalom keluarga damai. Perenungan Samas pagi ini mengulas tentang kisah Ribka, seorang wanita yang menjadi istri Ishak atas perintah Allah kepada Abraham. Namun sebelum memulainya, marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sampai pagi ini. Kau beri kami udara segar, sinar matahari, dan kesehatan bagi tubuh kami. Sertai kami dalam merenungkan firman Tuhan sebagai bekal bagi kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat damai yang dikasihi Kristus, Ribka adalah seorang wanita yang saleh yang menjadi istri Ishak atas petunjuk Allah lewat Abraham, ayah Ishak. Abraham yang tinggal di Kanaan telah mengutus hamba kepercayaannya pergi ke negeri dan sanak saudaranya untuk memilih istri bagi Ishak. Hamba itu pergi ke negeri Abraham dan mencari petunjuk Allah seperti yang tertulis dalam Kejadian 24. Kemudian hamba itu, demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu membawa kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Ribka yang digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik, rela bekerja keras tanpa mendapatkan keuntungan yang jelas. Dia adalah wanita dengan karakter saleh. Kesalehan Ribka yang murni dilandasi oleh kemurahan hati, mengambil air bukan saja untuk hamba itu, melainkan juga untuk unta-untanya. Menyediakan air untuk unta-unta yang haus adalah pekerjaan yang berat, karena harus menimba dan mengangkat buyung yang berisi air berkali-kali. Walaupun berat, Ribka melakukannya tanpa mengeluh, bahkan dia melakukannya untuk orang asing yang tidak dia kenal sekalipun. Warga damai yang dikasihi Tuhan, kisah kesalehan dan kemurah hatian Ribka ini terjadi di bawah kedaulatan Allah, sesuai dengan petunjuk Allah kepada Abraham yang disampaikan kepada hamba yang setia dan beriman atas tuntunan Allah. Dalam menemukan Ribka, hamba itu juga berdoa mohon petunjuk Allah supaya dinyatakan sesuai yang didengarnya. Akhirnya Allah memperlihatkan kejadian yang sama persis seperti yang difirmankannya, sehingga hamba itu bertemu dengan Ribka dan bisa menyampaikan tujuannya untuk menjadikan Ribka sebagai istri Ishak. Belajar dari Ribka sebagai wanita yang saleh dan murni, yang melakukan perbuatan baik dan bermurah hati kepada orang asing, menggambarkan bagaimana Ribka peka dan hidup mengikut petunjuk Allah. Sifat baik, saleh, murni, dan memurah hati merupakan sikap wanita yang dipilih Allah dalam kisah ini. Ia mengizinkan Allah memakai dan membentuk kehidupannya. Kesalehan Ribka lah yang membuka pintu kepada nasibnya. Dia tidak duduk di sana dan mengeluh atas situasi yang dihadapinya. Akan tetapi dia mengizinkan kasih Allah membentuk hidupnya. Warga damai di dalam Tuhan, kita bisa belajar dari teladan Ribka. Di zaman sekarang banyak yang bersifat egois,
Alkitab sudah mencatat banyak orang yang akan menjadi pencinta diri sendiri dan tidak mau repot membantu orang lain, apalagi orang asing yang belum dikenal. Orang Kristen yang tidak mau seperti ini perlu memikirkan contoh Ribka yang rela berlari-lari berbolak-balik ke sumur untuk mengambilkan air. Ribka pasti merasa bahwa pria tua yang menatapnya itu tatapan yang asing dan tidak salah. Itu adalah tatapan kagum dan senang atas kecantikannya. Tetapi Ribka menyadari bahwa pria itu memperhatikan dengan suatu tujuan tertentu. Setelah Ribka melakukan perbuatan baik itu, pria itu memberinya perhiasan yang berharga. Lalu dia berkata, "Anak, siapakah engkau? Beritahukanlah kiranya kepadaku, adakah kamar di rumah bapakmu untuk kami bermalam?" Ketika Ribka cerita tentang keluarganya, pria ini senang sekali. Ribka juga semangat dan berkata, "Ada jerami dan ada banyak makanan ternak pada kami, juga tempat untuk bermalam." Ini sungguh tawaran yang murah hati kepada pria itu, karena dia tidak datang sendirian. Lalu Ribka berlari mendahului pria itu untuk memberitahu ibunya apa yang terjadi. Jelaslah Ribka diajarkan untuk berbuat baik. Sifat ini sudah langka sekarang. Itulah alasan lain mengapa kita perlu meniru iman wanita muda yang baik hati ini. Karena beriman kepada Allah, kita harusnya mau berbuat baik. Dan yang terlebih penting adalah dengan sikap kita yang baik dan taat kepada petunjuk Allah, maka kehendak Allah dan maksud Allah pada kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita dapat dinyatakan. Allah baik kepada semua orang dan ingin para penyembahnya juga begitu. Dengan berbuat baik, bahkan kepada orang-orang yang mungkin tidak membalas kebaikan kita, kita dapat membuat Allah senang dan Dia dipermuliakan. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajar kami menjadi hidup yang meneladani Ribka untuk berhati murni, murah hati dan tunduk melakukan apa yang diminta Allah. Banyak pekerjaan yang ingin dinyatakan Allah kepada manusia yang membutuhkan kita sebagai sarana dan salurannya. Pakailah kami sebagai jalan-Mu untuk menyatakan kehendak-Mu di dunia ini ya Tuhan, agar Engkau dimuliakan dan dipuji melalui semua peristiwa yang Kau tunjukkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hidup yang penuh berkat. Tuhan Yesus memberkati.